Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasara Gerianti, NPM 191415103 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah penangkaran flora dan fauna yang berjudul Perbandingan Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Sisik atau Eretmocilles imbricata di penangkaran kayu Pantai Tongaci dan UPT Penangkaran Penyu Guntung. Penulis Fitrianingsih dan Umroh. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baiklah, kita mulai yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, penyu merupakan salah satu jenis hewan reptilian yang termasuk poikotermal atau suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan, bernafas menggunakan paru-paru, berkulit sisik, berkembang biak melalui penetasan telur. Indonesia mempunyai terdapat 6 jenis penyu, yaitu penyu hijau, penyu belimbing, penyu tempayan, penyu sisik, penyu pipih, dan penyu lekang. Perairan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemukan 2 jenis penyu, yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Penyu yang terancam punah dikarenakan maraknya aktivitas penambangan di laut dan eksploitasi penyu serta penjualan telur penyu yang masih bebas. Upaya perlindungan untuk menyelamatkan populasi penyu dengan melakukan kegiatan penangkaran penyu. Aktivitas penangkaran penyu bertujuan menjaga agar proses regenerasi penyu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penangkaran penyu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama yaitu bertempat di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Pertama yaitu Kabupaten Bangka Tengah, lokasi penangkaran penyu ini sering disebut dengan Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT, Penangkaran Penyu Guntung yang dikelola oleh DKP Kabupaten Bangka Tengah berdiri sejak tahun 2013. Yang kedua yaitu penangkaran penyu di Kabupaten Bangka bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Tuki Babel yang dikenal dengan penangkaran penyu di Pantai Tongaci Babel sudah berdiri sejak tahun 2008. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini untuk membandingkan persentase keberhasilan penetasan telur penyu sisik di sarang semi alami pada penangkaran penyu Pantai Tongaci dan Unit Pelaksana Teknis Penangkaran Penyu Guntung. Penelitian ini dilakukan pada Maret 2016 sampai Juni 2016 di kawasan penangkaran penyu Pantai Tongaci dan Unit Pelaksanaan Teknis Penangkaran Penyu Guntung. Selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi yang pertama yaitu waktu dan tempat, yaitu Maret sampai Juni 2016 di penangkaran penyu di Pantai Tongaci Kabupaten Bangka dan Unit Pelaksanaan Teknis UPT Penangkaran Penyu Guntung Kabupaten Bangka. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera, roll meter, alat tulis, GPS, Suchidix, dan perangkat komputer. Selanjutnya yaitu metode pengambilan data, yaitu menggunakan metode statistik dan metode pengumpulan data yaitu observasi secara langsung di tempat penangkaran penyu. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pertama yaitu perbandingan standar deviasi kedua lokasi penangkaran menurut waktu yang sama, yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat sebesar 0,895 kurang dari 0,952 menunjukkan nilai yang lebih baik mendekati keseragaman. Nilai rata-rata penangkaran penyu Pantai Tongaci yaitu 28 sampai 30 derajat Celcius dan pada UPT penangkaran penyu Guntung yaitu sebesar 28 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu perhitungan kadar air pada sarang semi alami penangkaran penyu Pantai Tongaci dengan nilai rata-rata kadar air pasir sarang yaitu 3,881 kurang lebih 0,697%. UPT penangkaran penyu Guntung dengan nilai rata-rata 4.394 yaitu sebesar 0,741%. Purwanti 2000 menyatakan bahwa telur yang diinkubasi dalam pasir dengan persentase kadar air pasir yang sarang normal, yaitu sebesar 3-12%, akan mengalami perkembangan embrio. Nilai rata-rata kadar air
sarang 2 lokasi penangkaran. Yang selanjutnya yaitu tabel perhitungan hari penetasan telur penyu sisik di penangkaran penyu Pantai Tongaci dan Pantai Penyu Guntung. Kedua lokasi penangkaran penyu ini masih menunjukkan inkubasi yang normal karena secara alami telur penyu akan menetas atau menjadi tukik setelah diinkubasi selama 50-60 hari. Waktu yang diperlukan sejak telur ditanam dalam pasir sampai menetas dan tukik muncul ke permukaan. Selanjutnya yaitu keberhasilan penetasan di kedua lokasi penangkaran ditampilkan pada tabel 3 dan tabel 4. Telur penyu sisik sebanyak 3 sarang perlakuan yang diperoleh dari Pantai Medukang dipindahkan ke penangkaran Pantai Tongaci dengan jumlah keberhasilan penetasan yaitu sebesar 61,009%. Telur penyu sisik sebanyak 3 sarang perlakuan yang diperoleh dari Pantai Lubuk Besar dan dipindahkan ke UPT Penangkaran Penyu Guntung dengan jumlah keberhasilan penetasan sebesar 56,907%. Selanjutnya yaitu keberhasilan penetasan telur di sarang semi alami dipengaruhi oleh waktu dan cara pemindahan telur. Induk penyu bertelur dan meninggalkan sarang dalam waktu 2 jam setelah meninggalkan sarang. Telur-telur tersebut masih toleran terhadap guncangan. Hal ini terjadi saat penelitian pemindahan telur-telur dari sarang alami ke sarang semi alami melewati batas waktu 2 jam. Penanganannya harus lebih hati-hati dengan cara yang selalu memperhatikan posisi telur. Selanjutnya dapat dilihat lagi yaitu tabel diagram. Berdasarkan gambar 3, nilai rata-rata persentase keberhasilan penetasan menunjukkan adanya perbedaan pada standar deviasi di Pantai Tongaci yaitu 61,009%, sedangkan UPT penangkaran penyu yaitu sebesar 56,907%. Hal ini menunjukkan kedua lokasi tersebut jauh dari keseragaman. Selanjutnya yaitu perhitungan keberhasilan penetasan dari kedua lokasi penangkaran penyu. Menggunakan uji 2 sampel bebas mendapatkan data di atas yaitu F-hit 5.480 dan F-table 19.000. Dengan demikian tingkat keberhasilan penetasan telur penyu sisik di Pantai Tongaci dan UPT Penangkaran Penyu Guntung tidak ada perbedaan atau pengaruh. Hasil perhitungan statistik data ditampilkan pada tabel 5. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dari penelitian yang telah dilakukan di Penangkaran Penyu Pantai Tongaci dan UPT Penangkaran Penyu Guntung, keberhasilan penetasan di dua lokasi tersebut tidak ada perbedaan atau sama, karena faktor suhu dan kadar air masih dalam nilai yang normal. Kualitas telur dari dua lokasi pantai juga memiliki kualitas yang baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.